Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidya Gina Ganawana dengan NIM 2010-8510. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Tantangan Indonesia dalam Meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951. Bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama latar belakang dari penelitian ini yaitu pengungsi menjadi isu kontemporer yang dirasakan oleh negara-negara dunia saat ini. Badan Perserikatan Bangsa atau PBB mengambil langkah untuk membentuk suatu organisasi internasional yang dinamakan United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR yang dibentuk pada Desember tahun 1950. Selanjutnya diadakan konferensi yang menghasilkan Konvensi Pengungsi 1951 serta diikuti dengan hadirnya Protokol 1967 terkait status pengungsi. Indonesia termasuk negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 terkait status pengungsi. Meskipun demikian, Indonesia tetap menerima dengan baik pengungsi asing yang datang, namun pemerintah tidak dapat menentukan status mereka karena hal tersebut menjadi tanggung jawab UNHCR. Jumlah pengungsi asing yang masuk ke Indonesia mengalami naik turun meskipun tidak signifikan, di mana sempat mengalami kenaikan pada tahun 2018 dengan jumlah 14.000 orang. Meskipun demikian, peneliti melihat bahwa arus masuknya pengungsi asing ke Indonesia terus terjadi setiap tahunnya. Oleh karena itu, peneliti membahas terkait isu pengungsi di Indonesia karena gelombang pengungsi internasional yang masuk ke Indonesia masih menjadi perhatian hingga saat ini. Arus pengungsi di Indonesia itu sendiri berawal sejak adanya peristiwa manusia perahu dari Vietnam yang mulai ingin menetap sejak Mei 1975 di Kecamatan Bunguran, Kepulauan Natuna. Upaya Indonesia dalam menangani pengungsi sudah dimulai sejak kejadian itu. Upaya Indonesia ini terus berlanjut hingga saat ini, yang mana diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Selain itu, Indonesia juga ada beberapa negara yang tidak meratifikasi konvensi dan protokol terkait pengungsi seperti India, di mana mereka mengacu pada Undang-Undang Orang Asing tahun 1946, kemudian Bangladesh yang juga tidak memiliki aturan domestik yang sehingga juga mengacu pada Undang-Undang Orang Asing tahun 1946 dan juga peraturan domestik lainnya yang dimiliki. Selanjutnya yaitu Malaysia yang juga tidak meratifikasi konvensi dan juga beberapa instrumen hak asasi manusia internasional lainnya. Satu-satunya peraturan yang digunakan oleh Malaysia terkait pengungsi adalah Immigration Act pada tahun 1963. Dengan demikian, hanya Indonesia yang memiliki regulasi domestik khusus terkait pengungsi yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia, yang mana peraturan presiden ini dibuat karena mengingat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Beberapa hak telah diupayakan oleh pemerintah seperti hak pendidikan berdasarkan SE Kemendikbudristek. Indonesia juga menyediakan tempat tinggal sementara bagi para pengungsi. Kemudian Indonesia juga memenuhi hak prinsip non-refoulement, terbukti dengan sikap pemerintah yang tidak melakukan pengusiran. Hak akses kesehatan juga diakui melalui kerjasama dengan International Organization for Migration atau IOM. Namun hak yang belum diakui hingga saat ini adalah hak atas pekerjaan baik formal maupun non-formal. Namun demikian, dengan upaya dan regulasi yang jelas dalam isu pengungsi ini, sebagai negara berkembang dengan segala keterbatasan, Indonesia masih keberatan menjadi bagian dari Konvensi Pengungsi 1951. Oleh karena itu, peneliti akan melihat hal apa yang menjadi tantangan terkait tindakan pemerintah yang tidak kunjung meratifikasi konvensi terkait pengungsi ini. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang disinggahi oleh para pengungsi dari berbagai negara. Dengan kondisi Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, meskipun data tahunan jumlah pengungsi memperlihatkan penurunan, tetapi kedatangan pengungsi tersebut tetap konsisten setiap tahunnya. Sehingga hal ini menjadi permasalahan yang terus ditangani oleh pemerintah Indonesia. Di satu sisi, Indonesia satu-satunya negara non-pihak konvensi yang memiliki regulasi domestik khusus terkait penanganan pengungsi, yaitu Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Tentang penanganan pengungsi di Indonesia. Oleh karena itu, dengan segala upaya yang telah dikerahkan pemerintah, hal ini menjadi perhatian untuk mengetahui alasan Indonesia tidak kunjung meratifikasi Konvensi 1951 hingga saat ini, sedangkan gelombang masuknya pengungsi terus terjadi setiap tahun. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang timbul adalah, apa tantangan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951? Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi latar belakang tindakan Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 hingga saat ini. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kesadaran dan juga pengetahuan terkait isu pengungsi internasional, serta upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi pengungsi di wilayahnya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat akademis, tulisan ini dapat berkontribusi dalam penelitian selanjutnya yang membahas terkait isu pengungsi internasional, khususnya dalam studi kasus di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baik pada penulis maupun pembaca dalam memahami upaya Indonesia untuk membantu pengungsi meskipun bukan negara pihak konvensi, serta lebih memahami alasan dari tindakan Indonesia yang tidak meratifikasi konvensi terkait. Kemudian manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk
diharapkan dapat lebih memperkuat peraturan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan aksi kemanusiaan terkait pengungsi. Selain itu, diharapkan dapat menjadi referensi bagi aktivitas ilmu hubungan internasional dalam membahas isu pengungsi internasional. Selanjutnya, studi pustaka yang digunakan adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Timururi Rohman dengan judul Kerjasama Indonesia dengan lembaga terkait dalam penanganan pengungsi pada tahun 2018. Artikel yang kedua, artikel jurnal oleh Muhammad Abdul Aziz tahun 2018 yang berjudul Indonesian Government Challenges in Ratification of the International Convention on Refugees. Yang ketiga, artikel jurnal oleh Devi Unitasari dengan judul Mendidik kemampuan Indonesia dalam membuat perjanjian internasional menurut hukum internasional. Selanjutnya, yang keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Fitriatus Surya dan Muhammad Nur tahun 2021 dengan judul Observation on the Protection of Refugees in Indonesia. Dan yang terakhir yaitu artikel jurnal pada tahun 2023 yang ditulis oleh Hasti Wahyuni DKK yang berjudul Kebijakan Pemerintah Presiden Joko Widodo menangani masalah pengungsi luar negeri Indonesia. Selanjutnya, kerangka konseptual digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan konsep The Challenges of Ratification yang ditulis oleh Natalie Beard tahun 2011. Konsep ini digunakan sebagai kerangka konseptual dan kisah analisis dalam penelitian kali ini. Ratifikasi menimbulkan kewajiban hukum di tingkat internasional sehingga diperlukan pertimbangan yang matang bagi negara sebelum kewajiban itu muncul. Setelah ratifikasi, suatu perjanjian sebuah negara memiliki kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Peneliti menggunakan konsep The Challenges of Ratification oleh Beard, di mana tantangan yang dimaksud Beard seperti adanya persepsi terkait hak asasi manusia dalam negara atau bahkan lingkup regional dan juga terkait sumber daya yang dimiliki negara. Yang pertama, Human Rights Perception. Dalam bagian ini maksudnya adalah bagaimana persepsi suatu kelompok atau negara dalam melihat hak asasi manusia yang ada, termasuk juga isu pengungsi. Beard melihat adanya kekhawatiran bahwa meratifikasi perjanjian HAM dapat mengurangi ruang suatu negara dalam mengklaim pendekatan berbeda terkait hak atau apresiasi dengan konteks budaya yang berbeda. Setiap negara memiliki persepsi yang berbeda terhadap isu HAM yang dialami negaranya. Dalam studi HI sendiri juga ada membahas terkait istilah persepsi. Dr. Din Muhammad Ahmed Bek menjelaskan dalam artikelnya tentang istilah persepsi dari tiga aliran utama HI. Pada akhirnya, Ahmed Bek berpendapat bahwa konstruktivisme yang lebih memahami pentingnya persepsi, di mana English School lebih dekat dengan fenomena persepsi yang memperkenalkan aspek sosiologi dalam hubungan internasional, sehingga aliran ini dekat dengan konstruktivisme. Ahmed Bek juga menyatakan dalam artikelnya terkait realitas sosial dapat dipersepsikan berbeda disebabkan latar belakang budaya dan lingkungan masyarakat yang berbeda. Akibat dari perkembangan sejarah, setiap masyarakat memiliki nilai-nilai persepsi yang berbeda terhadap orang lain atau isu. Oleh karena itu, persepsi merupakan salah satu bahasan penting dalam studi HI dan akan berpengaruh dalam pembentukan keputusan. Yang kedua yaitu National Sovereignty and Constitutional Amendment. Kekhawatiran negara pada persepsi Barat terhadap kerangka HAM internasional adalah kekhawatiran akan kedaulatan nasional dan adanya potensi untuk amandemen konstitusi jika meratifikasi perjanjian. Berdasarkan studi hubungan internasional juga ada membahas terkait kedaulatan nasional suatu negara. Janice E. Thompson dalam tulisannya menyatakan bahwa kedaulatan adalah pengakuan aktor-aktor internal dan eksternal bahwa negara mempunyai wewenang eksklusif dalam wilayahnya. Thompson juga menyajikan dimensi kedaulatan yaitu recognition, the state, authority, coercion, dan territory. Selain itu, kedaulatan memberikan negara otoritas politik untuk memutuskan suatu isu, aktivitas dan praktik dan wilayah mana yang termasuk ke dalam otoritas negara. Definisi kedaulatan negara dari Krasner yaitu mengacu pada hak eksklusif negara dalam menjalankan wewenang dalam wilayahnya dan membuat keputusan politik, menetapkan undang-undang, melaksanakan program, serta menjaga keamanan nasional dari berbagai kemungkinan ancaman. Dikaitkan dengan ratifikasi suatu perjanjian internasional, Shaw berpendapat bahwa pemerintah dapat memprioritaskan kepentingan nasionalnya di atas agenda internasional ketika perjanjian internasional mengancam kedaulatan negara dan bahkan eksistensinya. Di sisi lain, Beard menyatakan komitmen negara terhadap hak asasi manusia internasional dianggap memungkinkan memerlukan amandemen pada konstitusi yang signifikan. Namun dalam studi HI tidak membahas terlalu dalam terkait constitutional amendment seperti yang dilakukan Beard sebagai salah satu akademisi hukum. Karena studi HI tidak fokus pada amandemen konstitusi, maka poin ini tidak bisa digunakan dalam penelitian kali ini. Oleh karena itu, peneliti hanya akan menggunakan poin national sovereignty untuk menganalisis tantangan dalam penelitian ini. Yang ketiga yaitu the influence of non-state actors. Menurut Beard, salah satu tantangan utama dalam memajukan hak asasi manusia adalah pengaruh dari penolakan aktor non-negara. Ada kondisi di mana beberapa aktor non-negara memiliki peran dan pengaruh yang lebih besar dibandingkan negara. Sebagaimana di studi hukum berdasarkan pernyataan Beard, dalam studi HI juga ada aktor non-negara yang sudah tidak asing lagi. Pengaruh aktor non-negara dalam hubungan internasional beragam, mulai dari dampak positif dan juga negatif. Aktor non-negara seperti Non-Governmental Organization atau NGO dan kelompok masyarakat sipil telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi negosiasi perdamaian, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mempromosikan hak kemanusiaan di dunia. Dalam penelitian lain, Muhyiddin Ataman menyatakan bahwa aktor non-negara juga memainkan peran dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara dan secara signifikan mempengaruhi perilaku kebijakan luar negeri mereka.
Yang terakhir yaitu resource and priorities. Dalam mengadopsi kewajiban internasional baru di berbagai bidang itu, hal tersebut akan menguras sumber daya negara yang terbatas. Sumber daya ini akan berimplikasi pada dua hal, yaitu biaya implementasi di awal dan biaya berkelanjutan dalam proses kepatuhan akan lebih besar, karena digunakan untuk pelaporan rutin kepada badan resmi perjanjian tersebut. Dalam studi HI, hal ini sama dengan kapabilitas yang dimiliki suatu negara dan termasuk ke dalam kepentingan nasional. Jokes Lemke, kapasitas negara adalah kemampuan negara untuk mengatur wilayah dan penduduknya, serta mengambil dan memanfaatkan sumber daya dari rakyat dan wilayahnya untuk mencapai kepentingan nasional negara. Kepentingan nasional berdasarkan Morgenthau dikategorikan menjadi core or vital, secondary or tertiary, dan general. Bagi negara dunia ketiga, kepentingan ekonomi termasuk ke dalam kategori vital dalam hubungan internasional negara. Dengan kontekstualisasi konsep yang disampaikan Ugdar dalam studi HI, sehingga poin yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi terhadap fungsi, kedaulatan nasional, pengaruh eksternal negara, serta prioritas dan sumber daya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Ini penelitian digunakan deskriptif kualitatif, batasan penelitian dari tahun 2016 hingga 2023 atau sejak dikeluarkannya Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan fungsi dari luar negeri. Selanjutnya unit analisis dan tiga analisis. Unit analisis yaitu tantangan Indonesia dalam meratifikasi konvensi, unit eksplorasinya adalah isu fungsi internasional, dan tingkat analisisnya dalam negara bangsa. Teknik pengumpulan data menggunakan library research, dan teknik analisis data ada 4 proses, yaitu yang pertama perception, di mana proses ini akan dilakukan analisis terhadap persepsi Indonesia terhadap HAM, isu HAM, yang mana fokus utamanya adalah fungsi, ternyata juga akan melihat persepsi dari masyarakat terkait yang berinteraksi langsung dengan para fungsi internasional. Yang kedua, national sovereignty. Pada proses ini nanti akan melihat perhatian yang diberikan pemerintah terkait keamanan rakyat dalam konteks kedaulatan nasional. Selanjutnya, the influence of non-state actors. Proses ini akan mendalami apakah ada pengaruh dari aktor negara terhadap keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu resources and priorities. Proses ini akan dimulai dengan identifikasi terhadap sumber daya yang dimiliki negara yang meliputi berbagai aspek, khususnya ekonomi. Selanjutnya, analisis akan dilanjutkan dengan menyoroti bidang prioritas dari negara seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, yang mana nanti akan berkesinambungan dengan kapabilitas negara Indonesia dalam meratifikasi suatu perjanjian. Selanjutnya, sistematika penulisan. Bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 fungsi internasional di Indonesia, bab 3 kebijakan Indonesia dalam menangani fungsi internasional, bab 4 tantangan Indonesia dalam meratifikasi konvensi 1951, dan bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Selanjutnya bab 2 fungsi internasional di Indonesia. Yang pertama, bab 2.1 sejarah fungsi internasional di Indonesia. Secara global, fenomena fungsi bukanlah hal yang baru sepanjang sejarah peradaban manusia. Isu ini telah hadir sejak terjadinya berbagai konflik di dunia internasional. Para korban akibat dari kejahatan perang atau konflik tersebut melakukan penyelamatan diri dengan pergi ke wilayah negara lain yang lebih aman. Permasalahan fungsi internasional ini kemudian menjadi lebih besar karena jumlahnya terus-menerus mengalami peningkatan. Keberadaan fungsi ini lama-kelamaan juga dianggap dapat mengganggu struktur kehidupan warga negara yang dituju, seperti dalam aspek keamanan, sosial, serta politik. Dalam lingkup regional Asia Tenggara, arus masuk pengungsi karena adanya perang Vietnam yang menyebabkan ratusan hingga jutaan orang memilih untuk bermigrasi ke tempat yang aman. Awalnya terjadi karena ada kepanikan ketika tentara Amerika Serikat melakukan evakuasi pada 130.000 orang Vietnam tepat sebelum komunis menguasai kota Saigon. Selanjutnya pada masa peralihan Vietnam atau restrukturisasi pemerintahan rentang tahun 1975 hingga 1978 yang menimbulkan tekanan politik dan ekonomi sehingga sekitar 30.000 jiwa menuju negara-negara sekitar Indochina. Peristiwa tersebut menjadi titik awal arus pengungsi di kawasan Asia Tenggara. Arus pengungsi Indochina ini menjadi beban bagi negara-negara kawasan khususnya Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Pada tahun 1979 diadakan konferensi Menlu ASEAN yang ke-12 di Bali, di mana Vietnam mengakui bahwa tekanan yang diciptakan oleh pemerintah mereka menyebabkan warga negaranya melarikan diri ke negara lain di kawasan. Tetapi dalam tindakan penanganan, Vietnam tidak menunjukkan keseriusan akan tanggung jawabnya, bahkan menimpakan hal ini ke negara ketiga. Gelombang pertama fenomena pengungsi internasional di Indonesia sudah terjadi sejak peristiwa manusia perahu yang merupakan pengungsi Indochina tersebut. Selanjutnya manusia perahu yang pertama kali benar-benar ingin menetap di Indonesia yaitu pada tahun 1975. Mereka mendarat di Kecamatan Bunguran, Kepulauan Natuna dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Selanjutnya fenomena pengungsi internasional di Indonesia. Ada 3 fenomena pengungsi internasional yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3 kategori besar berdasarkan era kepemerintahan. Sejak awal masuknya gelombang pengungsi hingga saat ini memiliki perbedaan dari masa ke masa. Yang pertama yaitu isu pengungsi Indonesia ini berlangsung hingga tahun 1998 atau era Presiden Soeharto, yang mana dominasi pengungsi berasal dari Asia Tenggara sendiri. Selain pengungsi dari Vietnam, pada gelombang ini Indonesia juga menerima pengungsi dari Kamboja yang mulai memasuki wilayah Indonesia sejak tahun 1980-an dengan alasan konflik antar pemerintah Kamboja dan pemerintah Vietnam yang menyebabkan puluhan ribu warga Kamboja memutuskan untuk mengungsi. Proses migrasi pengungsi Kamboja melalui perairan Asia Tenggara dimulai tahun 1982, di mana Indonesia menjadi negara tujuan pertama dengan menerima pengungsi sebanyak 2.160 jiwa. Gelombang kedua masuknya pengungsi ke Indonesia adalah pada masa peralihan pemerintahan dari era Orde Baru ke era Reformasi atau 1999 hingga tahun 2000. Pasca kepemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami gejolak domestik yang cukup besar sehingga menimbulkan konflik internal yang bahkan berdampak ke regional.
Pada gelombang ini didominasi oleh pengungsi dari Timor Leste, ex-Timor Timur. Hal ini dipicu oleh krisis keamanan yang terjadi di Timor Timur sejak konflik pada 1975 silam, sehingga memutuskan untuk memisahkan diri dan menjadi negara Timor Leste. Peristiwa ini memberikan dampak pada terjadinya disintegrasi masyarakat sosial, di mana warga yang setuju akan integrasi memutuskan mengungsi ke Indonesia untuk menghindari penganiayaan pemerintah Timor Leste pasca referendum. Pada era ini, Indonesia menerima pengungsi sangat besar, yaitu sebanyak 162.506 jiwa. Sebagian pengungsi berasal dari Timor Leste, serta diikuti dengan mulai masuknya pengungsi dari Timur Tengah pada tahun-tahun berikutnya. Yang ketiga yaitu gelombang pengungsi berlanjut hingga era reformasi tahun 2000 hingga saat ini. Afrika menjadi negara kedua dengan pengungsi paling banyak berada di Indonesia pada tahun 2000-an. Karena adanya konflik yang terjadi baik antar pemerintah maupun konflik antar etnis internal, bahkan akibat dari degradasi lingkungan yang cukup parah di wilayah Afrika. Selain itu, pengungsi dari bagian Timur Tengah yang berada di Indonesia didominasi oleh orang Iran yang juga mengalami krisis keamanan di negaranya. Pada tahun 2003 hingga 2015, Indonesia didominasi oleh kedatangan pengungsi asal Afghanistan sebanyak 7.824 jiwa. Selanjutnya, pengungsi Somalia menjadi salah satu negara di Afrika dengan jumlah terbesar di Indonesia sejak tahun 2000-an dan menjadi tren hingga tahun 2018. Sejak tahun 2015, pengungsi dari Asia Tenggara mulai berdatangan kembali. Myanmar yang mengalami gejolak domestik saat itu menyebabkan timbul kembali gelombang pengungsi di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data UNHCR, Indonesia tahun 2015, jumlah pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia sebanyak 1.566 jiwa dengan rincian pengungsi butuh bantuan sebanyak 685 jiwa dan pencari suaka 881 jiwa. Berdasarkan laporan UNHCR pada 14 Desember 2023, Indonesia kedatangan pengungsi Rohingya sebanyak 45 orang dengan menggunakan perahu di perairan Aceh. Arus pengungsi Rohingya ini merupakan gelombang ke-10 di Indonesia dalam 1 bulan terakhir. Berdasarkan data UNHCR yang disampaikan oleh pihak Kasatgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri atau PPLN pada rentang 14 November hingga 31 Desember 2023, Indonesia mengalami gelombang pengungsi Rohingya yang sebanyak 11 kali dengan jumlah pengungsi mencapai 1.800 jiwa. Namun, Satgas PPLN menyatakan bahwa mereka menemukan tantangan baru sejak awal Desember 2023, di mana masyarakat Aceh menolak kedatangan pengungsi di wilayah mereka. Hal ini menyebabkan baik pemerintah maupun organisasi internasional terkait mengalami kesulitan dalam penanganan pengungsi di Aceh. Selanjutnya, bab 3. Kebijakan Indonesia dalam menangani pengungsi internasional. Sebab pertama, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Latar belakang terbentuknya Perpres, tata geografis Indonesia yang strategis menjadi alasan utama para pengungsi untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan sementara mereka. Di satu sisi, Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap pengungsi yang datang. Kekosakan hukum ini di Indonesia terkait penanganan pengungsi ini menyulitkan pemerintah untuk bertindak. Pemerintah Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dalam hal penanganan bagi pencari suaka dan pengungsi internasional. Pada bab 4 dalam undang-undang tersebut, yaitu pasal 25 hingga 27, menjelaskan terkait pemberian suaka dan masalah pengungsi. Pasal 25 menyatakan bahwa pengaturan terkait pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan pertimbangan Menteri, serta diatur dalam keputusan Presiden. Pasal 26 juga menyatakan bahwa pemberian suaka pada orang asing berdasarkan peraturan nasional yang berlaku dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktik internasional. Selanjutnya, pasal 27 menyatakan terkait masalah pengungsi luar negeri dan pokok-pokok kebijakan akan diatur dalam keputusan Presiden. Selain itu, hal yang mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut adalah terkait norma, baik domestik maupun internasional. Di Indonesia sendiri, norma yang dijunjung tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang di dalamnya berisi tentang pemenuhan hak kemanusiaan, sehingga hal ini berdampak pada pembentukan Perpres terkait pengungsi. Berdasarkan pasal 25 hingga 27 dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 dan aturan norma baik yang berlaku di domestik maupun internasional, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Selanjutnya, pasal-pasal yang terdapat dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Yang pertama, pasal 1 ayat 1 terkait definisi pengungsi. Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan pendapat politik berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya. Pasal 1 Perpres ini terkait definisi pengungsi juga sejalan dengan pasal 1A yang ada dalam Konvensi 1951. Yang kedua yaitu terkait penanganan yang tercantum dalam pasal 2 hingga 4. Pasal 2 ayat 1 hingga 2 menjelaskan tentang penanganan pengungsi dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah, pusat, dan daerah, serta organisasi internasional terkait yang berada di Indonesia. Pasal 3 menyatakan bahwa dalam proses penanganan pengungsi perlu untuk memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pasal 4 ayat 1 hingga 3 menjelaskan bahwa penanganan memerlukan koordinasi kepada menteri, seperti di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Pasal 2 hingga 4 dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 ini sejalan dengan pasal 35 di Konvensi 1951, yang mana
menyatakan bahwa negara-negara perlu untuk bekerja sama dengan badan-badan yang menangani permasalahan pengungsi, dalam hal ini seperti UNHCR. Selanjutnya terkait penemuan, tercantum dalam bab 2 pasal 5 hingga 23, pasal 5 hingga 8 dalam bab 2 ini menjelaskan terkait lembaga koordinasi ketika ditemukan pengungsi di perairan dalam keadaan darurat. Lembaga terkait yaitu yang menyelenggarakan urusan di bidang pencarian dan pertolongan dengan melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kapal yang diduga berisi pengungsi. Pasal 9 hingga 23 menjelaskan bahwa setelah ditemukan pengungsi akan dibawa ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya jika di sekitar wilayah wilayah penemuan belum terdapat rudenim, maka pengungsi diserahkan ke kantor imigrasi. Pengungsi yang ditemukan meninggal, maka lembaga di bidang pencarian dan pertolongan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian melalui tim Disaster Victim Identification atau DVI untuk proses identifikasi dan koordinasi dengan kementerian di bidang hukum dan HAM melalui rudenim. Selanjutnya terkait penampungan, terdapat dalam pasal 24 hingga 30, pasal 24 ayat 1 hingga 4 menjelaskan bahwa pihak rudenim akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal membawa dan menempatkan pengungsi di penampungan. Fasilitas daerah yang digunakan dalam bentuk pemanfaatan pinjam pakai antara Pemda dengan pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pasal 21 Konvensi 1951 yang menyatakan bahwa negara perlu untuk memberikan tempat tinggal sebaik mungkin bagi pengungsi, tentu saja di bawah peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara. Pasal 25 menjelaskan terkait prosedur penempatan pengungsi yang dimulai dengan penyerahan disertai dengan berita acara serah terima dan melampirkan bukti. Kemudian pengungsi akan diberikan kartu identitas oleh pihak rudenim. Pemberian kartu identitas ini juga sejalan dengan pasal 27 Konvensi 1951 yang mana digunakan untuk menandakan mereka telah mendapat status pengungsi dari UNHCR. Kemudian pasal 26 terkait pengelolaan tempat penampungan yang ditentukan oleh Pemda dengan beberapa kriteria, yaitu dekat dengan fasilitas pelayanan seperti kesehatan dan ibadah, berada dalam satu wilayah dengan rudenim serta keamanan yang mendukung. Pasal 27 hingga 28 terkait fasilitas khusus bagi beberapa kategori pengungsi seperti orang sakit, hamil, penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia. Pasal 29 menyatakan bahwa permohonan untuk status pencari suaka dan pengungsi yang ditolak oleh UNHCR akan ditempatkan di rudenim untuk kemudian proses deportasi atau pemulangan secara sukarela. Persoalan deportasi ini sejalan dengan pasal 32 ayat 2 dari Konvensi 1951, di mana dinyatakan bahwa pengusiran atau pemulangan pengungsi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan yang diambil melalui proses hukum. Pasal 30 menyatakan bahwa setiap pengungsi wajib mematuhi tata tertib di tempat penampungan seperti adat istiadat yang berlaku dan ketentuan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pasal 2 Konvensi 1951 terkait kewajiban umum. Kemudian mengenai pengamanan, tercantum pada pasal 31 hingga 32. Pasal 31 menjabarkan terkait pengamanan pengungsi saat ditemukan, di mana akan dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini, baik instansi pemerintah maupun masyarakat yang menemukan pengungsi diminta untuk mengamankan dan kemudian melaporkan kepada kepolisian setempat. Pasal 32 menjelaskan pengamanan di tempat penampungan yang dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Selanjutnya, pengawasan keimigrasian tercantum dalam pasal 33 hingga 39. Pasal 33 hingga 35 menyatakan bahwa petugas rudenim melakukan pengawasan terhadap pengungsi dari mulai ditemukan. Pasal 36 menjelaskan pengungsi wajib lapor setiap bulan kepada kepala rudenim untuk mendapat stempel pada kartu identitas sebagai penghuni tempat penampungan. Pasal 37 menjelaskan prosedur pengawasan bagi pengungsi yang diberangkatkan ke negara tujuan. Pasal 38 menjelaskan prosedur pengawasan dalam pemulangan sukarela sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 39 menjelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pengungsi dan atau pencari suaka yang permohonan status yang ditolak oleh UNHCR. Yang terakhir yaitu terkait pendanaan, terdapat dalam pasal 40, pendanaan dalam pelaksanaan penanganan pengungsi internasional berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN melalui lembaga terkait. Selain itu, pendanaan juga berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan. Selanjutnya terkait upaya pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan melalui kerjasama dengan stakeholder, yang mana hal ini berdasarkan pada pasal 2 Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dan juga dikarenakan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Yang pertama, kerjasama Indonesia dengan UNHCR. Berdasarkan Surat Edaran PBB tahun 1946 telah disetujui sebuah resolusi nomor 319A tahun 1949 yang mana meletakkan dasar kegiatan PBB terkait pemberian bantuan terhadap pengungsi. Selanjutnya PBB membentuk sebuah lembaga yaitu International Refugees Organization atau IRO yang selanjutnya berganti nama menjadi UNHCR pada tahun 1951. Beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh UNHCR dan Indonesia, yaitu yang pertama, kerjasama telah dilakukan sejak tahun 1979 dengan menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU antara UNHCR dengan Kementerian Luar Negeri untuk memberikan wewenang terhadap UNHCR dalam penanganan pengungsi. Kemudian UNHCR juga menawarkan durable solutions yang terdiri dari 3 variabel, yaitu repatriasi, integrasi lokal, dan resettlement. Selanjutnya, pada tahun 2008 UNHCR memberikan sebuah draft kepada pemerintah Indonesia, yaitu 10-point plan of action in addressing refugee protection and mixed migration in Indonesia. Di dalamnya terkait langkah-langkah serta dukungan terhadap pemerintah dalam melakukan pengembangan mekanisme untuk lebih efektif. Pada tahun 2015, Indonesia diwakili Komnas HAM kembali melakukan kerjasama dengan UNHCR dengan menandatangani MOU dalam hal meningkatkan advokasi dan rancangan perlindungan lainnya. Selanjutnya, Indonesia dan UNHCR juga membentuk suatu lembaga jaringan yang disebut Desk Koordinasi Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Mencari Suaka atau P2MT2S. Desk dibentuk berdasarkan pada keputusan Menteri Politik Hukum dan Keamanan nomor 10 pada tahun 2013 yang dilakukan pembaharuan setiap tahunnya.
Selanjutnya dalam bidang pendidikan berdasarkan SE Kemendikbudristek nomor 75253 tahun 2019 dengan 6 poin yang salah satunya menjelaskan terkait kesempatan anak usia sekolah pengungsi untuk mendapat pendidikan dengan beberapa persyaratan. Peraturan ini kemudian diperbarui pada SE Kemendikbudristek nomor 3546 tahun 2022 di mana ada tambahan menjadi 9 poin. Salah satunya terkait anak pengungsi usia sekolah dapat menerima bantuan biaya dari lembaga sponsor. Dan NCR juga bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, Kementerian Pendidikan, serta salah satu non-governmental organization yaitu Church World Service, di mana dalam rentang tahun 2020 hingga 2022 sudah cukup banyak pengungsi yang mengenyam pendidikan formal dan informal di negeri maupun swasta di Indonesia. Tidak hanya pembelajaran secara langsung, tetapi UNHCR beserta lembaga terkait juga memfasilitasi metode jarak jauh, di mana Coursera merupakan suatu platform online yang menjadi layanan pendidikan bagi para pengungsi usia sekolah. Pada tahun 2019, Universitas Islam Riau menyatakan bersedia untuk menerima pengungsi. Pada tahun 2021, UNHCR bekerjasama dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah untuk meningkatkan perlindungan pengungsi di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2018, UNHCR memberikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 90 orang pengungsi dan warga lokal. Kesehatan ini semakin diperhatikan ketika terjadi COVID-19, di mana pengungsi rentan terkena virus. UNHCR berupaya untuk memberikan vaksinasi kepada pengungsi yang terdaftar dengan berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan. Dikeluarkannya surat edaran Kementerian Kesehatan tanggal 10 Juni tahun 2020 tentang pemberian akses pelayanan COVID-19 bagi pengungsi yang terdaftar. Selanjutnya, kerjasama dengan International Organization for Migration atau IOM. Dalam penanganan pengungsi internasional di Indonesia, UNHCR berkolaborasi dengan International Organization for Migration atau IOM yang sendiri mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1979 dalam penanganan pengungsi Vietnam. Berdasarkan konstitusi IOM artikel 1 menjelaskan tujuan umum IOM yaitu menyusun perpindahan migran dengan teratur, memberikan perhatian dengan perpindahan teratur, menyediakan layanan migrasi atas permintaan dan persetujuan negara bersangkutan, menyediakan pelayanan lainnya atas permintaan negara, dan menyediakan wadah musyawarah bagi negara. IOM juga memberikan kesempatan bagi pengungsi dalam bantuan pemukiman kembali ke negara asal mereka. Dalam pelaksanaannya, IOM tentu berkoordinasi dengan pihak pemerintah, UNHCR, dan lembaga mitra lainnya. Berdasarkan dengan perjanjian yang dijalin IOM dengan negara ketiga, maka IOM dapat mengimplementasikan upaya bantuan pemukiman kembali. Pada rentang tahun 2011 hingga 2018, sebanyak 5.691 pengungsi yang telah diidentifikasi via UNHCR untuk pemukiman kembali berhasil dibantu oleh IOM. Salah satu program lainnya dari IOM adalah Assisted Voluntary Return and Reintegration, tentunya dengan kerjasama bersama pihak terkait. Dari program ini, pada tahun 2021, IOM berhasil melaksanakan pemulangan secara sukarela sebanyak 263 jiwa pengungsi. IOM juga bergerak dalam upaya pemberian akses pendidikan bagi pengungsi dengan melakukan advokasi kepada sekolah negeri dan swasta untuk peningkatan akses. IOM juga melakukan kegiatan pendidikan reguler bagi anak pengungsi usia sekolah yang berada di bawah naungan IOM. Pendidikan reguler seperti homeschooling, pelajaran bahasa, pendidikan tematik, pendidikan anak usia dini, literasi, kelas komputer, dan beberapa pelatihan untuk pengungsi remaja hingga dewasa. IOM juga berperan penting dalam penyediaan layanan kesehatan bagi pengungsi. IOM memiliki program yang bekerja sama dengan layanan medis seperti Klinik Kesehatan Lokal Indonesia, Pusat Kesehatan, serta rumah sakit untuk menyediakan layanan medis yang layak. Di sisi lain, pada tahun 2017, IOM juga telah bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan pelatihan perawatan imigran serta sosialisasi terkait Perpres nomor 125 tahun 2016 di Nudenim Kupang. Selain dari kesehatan fisik, IOM juga mendukung dalam kesehatan mental serta kesejahteraan psikososial. IOM memberikan pelatihan untuk mendeteksi dan menangani persoalan kesehatan mental pengungsi. Hal ini juga diberikan kepada para petugas kesehatan, tokoh masyarakat, serta lembaga keagamaan setempat, tokoh perempuan, hingga guru di sekolah dalam menghadapi populasi pengungsi. Selanjutnya, pendanaan kegiatan IOM ini dibantu oleh beberapa donor seperti European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation, the US Department of State Bureau of Population, Refugees and Migration, dan Swiss Agency for Development and Cooperation. Hal ini juga masuk ke dalam kerangka kerja rencana kesiapsiagaan dan respon IOM global. Selanjutnya, kerjasama dengan non-governmental organization. UNHCR dan IOM juga memiliki keterbatasan dalam menangani pengungsi di Indonesia sehingga membutuhkan mitra seperti NGO dengan berbagai bidang pelayanan. Yang pertama yaitu Jesuit Refugee Safe Space atau JRS, mulai berdiri pada 14 November 1980 dengan dilatar belakangi rasa keprihatinan terhadap pengungsi dan pencari suaka asal Vietnam. Ada 3 prinsip utama dalam tindakan JRS, yaitu yang pertama menemani, artinya berupaya untuk semakin dekat dengan para pengungsi, menjadi teman cerita bagi mereka terkait keluh kesah selama berada di penampungan. Langkah ini untuk menciptakan dorongan psikososial pada pengungsi. Selanjutnya yaitu melayani, artinya JRS berupaya untuk memahami kebutuhan para pengungsi dalam mendukung potensi mereka untuk berdaya dalam bertahan hidup. Hal ini tentu berdasarkan pada kemampuan dari JRS untuk memberikan pelayanan kepada pengungsi tanpa memandang etnis, ras, dan agama. Yaitu kemudian membela atau advokasi merupakan bagian dari prioritas JRS, di mana adanya upaya untuk membela pengungsi. Advokasi ini biasanya dalam peningkatan kebijakan terkait pemenuhan hak-hak pengungsi tersebut. Yang kedua yaitu Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC, salah satu NGO di bawah naungan Muhammadiyah yang dikukuhkan tahun 2010. MDMC merupakan satu-satunya NGO di Indonesia yang telah memiliki standar Emergency Medical Team atau EMT resmi dari World Health Organization atau WHO. Dari sini dapat terlihat bahwa peran MDMC dalam penanganan pengungsi adalah pada bidang kesehatan bersama dengan tim Muhammadiyah Aid yang pernah mengurus pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh di tahun 2017.
FDAC dan Muhammadiyah Aid memiliki 3 peranan utama, yaitu yang pertama emergensi terkait pemberian obat-obatan serta kebutuhan pangan dan sandang bagi pengungsi. Recovery artinya memberikan fasilitas pendidikan dan pengobatan. Terakhir reconciliation adalah upaya membangun pasar perdamaian antar pengungsi Rohingya dengan etnis Rakhine. Selanjutnya yaitu Church World Service atau CWS, salah satu NGO yang aktif membantu UNHCR sejak tahun 2008. Aktivitas CWS juga mengutamakan specific needs dalam pendistribusian tempat tinggal bagi pengungsi. CWS juga memiliki program yaitu Protecting Urban Refugees Youth Empowerment atau PURE, yang mana menyediakan perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi baik terhadap pengungsi maupun pencari suaka. Pemberdayaan dilakukan melalui aktivitas partisipatoris dan kebutuhan dasar dipenuhi melalui bantuan hidup bulanan. Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa pemerintah Indonesia sudah memiliki komitmen yang dapat dikatakan cukup kuat dalam hal penanganan pengungsi internasional. Pemerintah Indonesia terus menerima pengungsi internasional di wilayah Indonesia dengan terus bekerjasama dengan pihak berwenang. Hal keempat, tantangan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi 1951. Yang pertama, persepsi masyarakat terhadap pengungsi internasional. Indonesia masih melihat pengungsi internasional dapat membawa dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Hal ini dipicu dengan semakin banyaknya pengungsi yang datang, ditandai dengan pengungsi yang terus-menerus masuk ke wilayah Indonesia. Waktu penentuan status yang juga tidak menentu sehingga menyebabkan tertahannya para pengungsi di Indonesia selama bertahun-tahun. Hal ini akan menjadi bom waktu tersendiri bagi Indonesia. Di sisi lain, sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, Indonesia memutuskan untuk menerima pengungsi di wilayahnya. Pengungsi internasional berasal dari berbagai negara dan tentu saja memiliki budaya yang berbeda. Indonesia berpandangan bahwa perbedaan ini dapat memicu timbulnya permasalahan sosial antar pengungsi dengan masyarakat tempat. Keberadaan pengungsi yang cukup lama di Indonesia, bahkan ada yang sampai 10 tahun, tidak menutup kemungkinan adanya interaksi antar budaya dalam kehidupan sehari-hari di kamp pengungsi. Selanjutnya, Indonesia sendiri masih menganggap pengungsi sebagai ancaman keamanan seperti dapat memicu kerusuhan bahkan tindak kriminal yang berat. Dalam beberapa tahun terakhir, pengungsi yang paling banyak datang ke Indonesia pada Desember 2023 berasal dari Afghanistan dan diikuti etnis Rohingya. Pada November 2021, beberapa pengungsi Afghanistan di Medan melakukan aksi menginap di depan kantor UNHCR setempat. Aksi ini bertujuan untuk mendesak pihak UNHCR terkait proses resettlement atau pemukiman ke negara ketiga. Orang PGI Afghanistan nekat melakukan aksi bakar diri dan berjalan ke dalam kantor. Jika hal ini terus dilakukan oleh para pengungsi, maka tidak menutup kemungkinan akan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Masyarakat memiliki persepsi masing-masing terkait keberadaan pengungsi di tengah-tengah mereka. Berdasarkan survei pada Januari 2022 oleh Resilience Development Initiative Urban Refugee Research Group RDI-UREF di Kota Bogor dan Kota Pekanbaru, marginalisasi pengungsi bersama dengan rendahnya tingkat interaksi mereka dengan masyarakat memicu kesalahpahaman atau bahkan konflik. RDI-UREF beranggapan bahwa integrasi sosial perlu dalam persoalan pengungsi internasional di Indonesia ini. Namun, pemerintah belum sanggup untuk melakukan integrasi sosial pada isu pengungsi internasional. Sebagian masyarakat juga tidak mengizinkan pengungsi untuk ikut berpartisipasi dalam keanggotaan organisasi mereka ataupun berperan dalam struktural. Dalam lingkup budaya, masyarakat yang menjadi responden dari RDI-UREF juga mengkhawatirkan keamanan dari kebudayaan asli setempat, sehingga mereka cenderung membatasi gerak para pengungsi. Masyarakat tidak setuju jika pengungsi mendapatkan pekerjaan tetap baik negeri maupun swasta. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih memperbolehkan pengungsi untuk bekerja serabutan. Masyarakat juga berpersepsi bahwa adanya pengungsi bisa juga merebut kesempatan bekerja bagi rakyat lokal Indonesia, di mana berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan hingga pengangguran yang masih tergolong tinggi. Kebutuhan para pengungsi ditanggung oleh para NGOs yang fokus pada isu kemanusiaan dan atau pengungsi. Keputusan ini karena Indonesia bukan negara pihak konvensi, sehingga tidak ada kewajiban untuk itu. Namun, larangan akses pekerjaan bagi pengungsi menjadi penyebab beberapa pengungsi melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak cukup. Kadang akhir-akhir ini saya mendapat kedatangan pengungsi adalah di Aceh, yang mana pengungsi Rohingya yang tahun lalu berdatangan dalam beberapa gelombang. Awalnya masyarakat Aceh menerima pengungsi Rohingya dengan baik. Namun, dengan adanya kasus-kasus yang melanggar aturan Aceh seperti pelecehan seksual, ditambah dengan kasus melarikan diri hingga pertengkaran dengan warga setempat, hal ini telah memicu terjadinya pemikiran kepercayaan yang telah terjalin sebelumnya. Dalam praktik internasional, pemerintah Indonesia juga berpersepsi bahwa pengungsi ini merupakan beban yang dialihkan oleh negara-negara pihak konvensi. Negara pihak konvensi seharusnya selalu siap untuk menerima pengungsi internasional yang menjadikan negara mereka tujuan akhirnya. Namun dalam praktiknya tidak demikian. Dalam laporan berita BBC News dituliskan bahwa pemerintah Indonesia menyerukan agar negara pihak konvensi 1951 menunjukkan tanggung jawab lebih. Selanjutnya yaitu tantangan ratifikasi dalam aspek kedaulatan negara. Menurut dia, jika negara meratifikasi suatu perjanjian, maka akan timbul kekhawatiran terhadap kedaulatan nasional. Artinya, ada masanya negara tidak meratifikasi suatu perjanjian sebagai bentuk upaya dalam menjaga kedaulatan negara. Kedaulatan nasional merupakan suatu hal yang krusial dalam sebuah negara. Kedaulatan ini menyangkut berbagai aspek seperti keamanan, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan nasional negara karena terdapat hak warga negara di dalamnya yang termasuk mendapat keamanan dan segala aspek. Kedaulatan politik tentang terhadap isu pengungsi internasional yang ke Indonesia. Para pengungsi yang tertahan selama bertahun-tahun bahkan hingga puluhan tahun tentu saja mempelajari bahasa Indonesia untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal. Masalahnya di sini adalah pengungsi tidak memiliki status kewarganegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus mengantisipasi keterlibatan lebih lanjut dari pengungsi dalam politik lokal di Indonesia.
Salah satu kasus yang pernah terjadi di tempat penampungan pengungsi di Manado, yang mana salah satu pengungsi berpartisipasi dalam politik lokal. Ali merupakan seorang pengungsi dari Afghanistan yang telah menetap di Indonesia selama 23 tahun bersama keluarganya. Ali telah beberapa kali mendaftarkan diri dan keluarganya ke pihak UNHCR, tetapi tidak mendapatkan kepastian hingga saat ini. Berdasarkan data UNHCR bahwa imigran yang berkali-kali mengajukan diri tetapi tidak kunjung mendapat status pengungsi karena dianggap tidak kooperatif, maka berstatus final reject. Ali menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi dan kemudian dipilih sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI Cabang Manado. Terpilihnya Ali sebagai Ketua HMI di Manado ini merupakan salah satu bentuk partisipasi pengungsi dalam politik lokal meskipun dalam bentuk yang sederhana. Namun permasalahannya adalah Ali berstatus final reject hingga saat ini meskipun telah bertahan di Indonesia selama lebih dari 2 dekade. Kedaulatan nasional satu negara juga sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan negara. Beberapa tindakan pengungsi yang terbukti dapat mengancam keamanan Indonesia. Hal ini diperparah dengan semakin banyaknya pengungsi yang masuk seperti etnis Rohingya yang cukup problematik. Jadi Cox Bazar juga menyatakan bahwa rentang tahun 2017 hingga 2020 teridentifikasi 75 kasus kriminal yang dilakukan oleh 1.664 pengungsi Rohingya. Yang Bangladesh juga mengidentifikasi pada 2018 hingga 2019 terdapat 420 kasus pengungsi Rohingya menjadi korban perdagangan manusia. Berbagai tindak kriminal yang terjadi hingga memakan korban jiwa. Dari kasus pengadil ini dapat terlihat bahwa keberadaan pengungsi internasional di suatu negara memicu gejolak konflik internal. Kedaulatan nasional dalam aspek keamanan tentu saja dapat terganggu dengan kehadiran pengungsi yang memiliki latar belakang yang kurang baik. Hal ini juga menjadi alasan Indonesia berpersepsi negatif terhadap pengungsi internasional. Negara memiliki kedaulatan kewenangan pada kedaulatan teritorial negaranya, termasuk membuat peraturan yang dapat memutuskan hukuman yang ketika ada pelanggaran tindak pidana yang terjadi. Ketika melakukan pelanggaran tindak pidana berdasarkan aturan domestik Indonesia, maka pengungsi harus siap dengan konsekuensi seperti deportasi berdasarkan pasal 29 Perpres nomor 125 tahun 2016. Ketika pengungsi melanggar aturan negara di mana dia berada hingga mengancam keamanan nasional, maka diperbolehkan tindakan deportasi setelah melalui proses hukum. Pada Desember 2023, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, lalu Muhammad Iqbal, menyatakan bahwa terdapat tindak pidana yang menjadi pendorong arus pengungsi Rohingya yang menuju Aceh, yaitu penyelundupan orang dan perdagangan manusia. Di Kediri Pekanbaru, Satgas PLN setempat menemukan aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur. Unjuk rasa ini dilakukan oleh pengungsi Afghanistan di Pekanbaru yang berasal dari berbagai community house pada Februari 2022 dengan tujuan menuntut pemukiman permanen ke negara ketiga yang tak kunjung tersampaikan. Direktur HAM Kemlu RI Ahsanul Habib menyatakan bahwa sejak November 2022 hingga Januari 2023 terdapat 644 pengungsi Rohingya yang menjadi korban dari tindakan sindikat perdagangan orang. Tindak kejahatan transnasional ini tentu juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo yang mengungkapkan bahwa ada dugaan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di balik isu pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa pengungsi internasional dimanapun mereka berada menimbulkan ancaman keamanan tersendiri. Hal ini tentu saja dapat mengganggu keseharian masyarakat sekitar yang berada paling dekat dengan mereka. Kedaulatan juga berkaitan dengan aspek sosial budaya. Pengungsi internasional di Indonesia juga memicu konflik sosial dengan masyarakat setempat. Latar belakang serta budaya yang berbeda tentu tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada hubungan sehari-hari masyarakat dengan pengungsi. Kecemburuan sosial juga dapat terjadi di lingkungan masyarakat lokal karena dengan fakta bahwa pengungsi yang diberikan segala kebutuhannya oleh UNHCR, IOM, dan pihak lainnya, hal ini akan menimbulkan kecemburuan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sebenarnya juga masih membutuhkan bantuan. Selanjutnya, pengaruh aktor non-negara. Menurut dia, pengaruh dari aktor non-negara juga berperan penting dalam kehidupan individu. Bahkan ada kondisi di mana perannya lebih besar dibandingkan negara. Meskipun presiden masih tetap menjadi penentu akhir dalam sebuah keputusan, namun dalam proses pembuatan kebijakan tetap memerlukan peran dari aktor non-negara yang terkadang lebih dekat ke masyarakat, sehingga dapat menyampaikan aspirasi masyarakat dengan baik. Di Indonesia sendiri ada beberapa aktor negara yang terus terlibat dalam penanganan pengungsi internasional. NGO memiliki visi dan aksi masing-masing dalam melakukan perlindungan terhadap pengungsi internasional. KRF sejak tahun 2012 mereka berfokus pada pencari suaka dan pengungsi mandiri di Jakarta, yang mana mereka hanya bergantung pada bekal yang dibawa atau uang kiriman dari keluarga dan atau teman. Di Jawa Barat, KRF mengadakan program Befriend yang memberikan pendampingan untuk para pengungsi dan mencari suaka yang dianggap paling rentan. Suaka Organization merupakan organisasi masyarakat sipil pemerhati isu pengungsi dan mencari suaka di Indonesia. Aksi dari suaka ini adalah menyuarakan hak-hak dari pengungsi, seperti mendesak pemerintah untuk dapat menghargai hak-hak pengungsi baik berdasarkan hukum lokal, nasional maupun internasional. Hal ini juga terjadi pada Oktober 2023 lalu yang dilandasi akibat dari tindakan TNI AL dan Pemda Kota Lok Sumawe yang mencegah masuknya pengungsi Rohingya ke teritori perairan Indonesia. Posisi dan PDOK hadir untuk menangani kasus kemanusiaan termasuk pengungsi internasional yang berada di Indonesia pada tahun 2018 dan PDOK menggelar program School for Refugees dalam memberikan aktivitas yang positif untuk menunjang penyembuhan trauma serta belajar bahasa Indonesia bagi anak-anak pengungsi. Dan PDOK juga telah bekerjasama dengan UNHCR sejak tahun 2015 dalam rangka penanganan pengungsi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan serta pembangunan. Selanjutnya, pada tahun 2020 dan PDOK bersama UNHCR kembali menandatangani MOU untuk program lanjutan dalam kerjasama mereka.
Pada tahun 2022 terjadi aksi unjuk rasa oleh pengungsi asal Rohingya di Jakarta, di mana hal ini kemudian menarik perhatian Amnesty International Indonesia. Amnesty International akan mendesak pemerintah untuk mendengar serta menangani keluhan yang disampaikan para pengungsi. Jadi aksi dari Amnesty ini di Indonesia dengan mendorong pemerintah untuk lebih aware terhadap keberadaan para pengungsi. Dalam kasus pemuda nasional di Indonesia, kelompok kepentingan atau NGO lebih mengarah kepada dorongan untuk tetap memberikan dukungan kemanusiaan terhadap pengungsi. Tidak adanya keterlibatan aktor negara dalam keputusan pemerintah untuk tidak meratifikasi Konvensi 1951. Namun, peraktor negara terlibat dalam dorongan pembentukan regulasi terkait penanganan pengungsi di Indonesia. Aktor negara tidak selamanya dapat mempengaruhi pemerintah dalam membuat suatu keputusan, seperti yang terjadi di Indonesia terkait keputusan tidak meratifikasi Konvensi 1951. Tidak ada pembicaraan bahkan penolakan dari aktor negara untuk meratifikasi Konvensi 1951. Namun, aktor negara yang berfokus pada isu pengungsi mendorong pemerintah untuk terus memberikan perlindungan bagi pengungsi internasional yang berada di Indonesia. Selain itu, semua pihak tetap menuntut upaya perlindungan terhadap pengungsi internasional yang berada di Indonesia sebaik mungkin sebagai bentuk aksi kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, penulis melihat aktor negara tidak menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia sehingga tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Selanjutnya yaitu kapabilitas negara mengenai sumber daya dan prioritas domestik. Menurut dia, dalam mengadopsi kewajiban internasional yang baru di berbagai bidang isu, akan menguras sumber daya yang dimiliki negara. Sumber daya ini biasanya berimplikasi pada biaya implementasi perjanjian yang telah diratifikasi di awal, hingga biaya berkelanjutan untuk pemenuhan kepatuhan. Sumber daya ini akan saling berkaitan dengan bidang-bidang prioritas dari pemerintahan suatu negara. Sumber daya yang dimiliki suatu negara berpengaruh terhadap pembangunan bangsa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Artinya, kemakmuran suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana cara mereka mengelola sumber daya yang dimiliki negara. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pembangunan yang cepat di suatu negara. Peningkatan SDM dapat melalui pendidikan serta keterampilan-keterampilan yang memungkinkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas SDM suatu negara. Kualitas ekonomi negara. Pemerintah Indonesia dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menuangkan keinginannya dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RCPN tahun 2025-2045 yang disebut dengan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pada era pemerintahan Jokowi menjelaskan tiga hal utama yang menjadi acuan visi Indonesia Emas 2045. Pertama, stabilitas bangsa dan negara, karena kemakmuran suatu negara dapat dicapai ketika kondisinya stabil. Kedua, keberlanjutan dan kesinambungan dalam memimpin. Hal ini terkait juga dengan pemerataan pembangunan di setiap daerah. Ketiga, sumber daya manusia menjadi kekuatan besar Indonesia, tidak hanya menang dari kuantitas, tapi juga kualitas yang baik. Indonesia harus terus meningkatkan pendapatan nasional bruto dan menurunkan tingkat kemiskinan demi mencapai visi Indonesia Emas 2045. Berdasarkan dengan visi Indonesia Maju 2045 ini, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK, juga telah merancang bidang prioritas tentang tahun 2020-2024 dengan 7 program. Namun ada 3 program menjadi prioritas utama, yaitu ketahanan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Pembangunan ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi adalah SDA dan SDM yang memadai. Selanjutnya, bidang prioritas dari Indonesia sendiri untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negara dengan cara salah satunya peningkatan SDM dalam negeri melalui pendidikan. Beberapa pasal dalam konvensi tergolong memberatkan untuk Indonesia yang masih berstatus negara berkembang. Presiden Jokowi menyampaikan rencana kerja pemerintah di tahun 2022 yang mana akan fokuskan pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Presiden Jokowi menargetkan untuk mengentaskan kemiskinan pada akhir tahun 2024. Bentuk komitmen pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim ini adalah dengan menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Inpres 4 2022 ini ditandatangani Presiden Jokowi pada 8 Juli ini melalui sinergi program serta kerjasama antar kementerian atau lembaga pusat maupun daerah. Beberapa pasal ada yang memberatkan bagi perekonomian negara berkembang seperti Indonesia. Yang pertama, pasal 17 Konvensi 1951 terkait akses kepada pekerjaan yang menghasilkan upah. Kondisi domestik Indonesia dengan angka kemiskinan ini menunjukkan keberatan yang dirasakan pemerintah ketika meratifikasi perjanjian. Masyarakat lokal masih sangat membutuhkan peran dari pemerintah dalam menunjang kebutuhan sehari-hari mereka. Jika pengungsi masuk, maka perhatian pemerintah akan terbagi. Indonesia masih fokus pada perkembangan ekonomi domestik dengan berupaya mensejahterakan masyarakat lokal. Sehingga keputusan meratifikasi Konvensi 1951 tidak dilakukan
karena akan memberatkan pemerintah yang nantinya. Berdasarkan prioritas pemerintah, salah satunya peningkatan kualitas SDM. Tentu saja, lapangan pekerjaan lebih diprioritaskan bagi pekerja lokal. Pasal 17 tersebut yang terkait pekerjaan belum sanggup dipenuhi oleh Indonesia ketika menjadi negara bagian. Selanjutnya, kapabilitas keuangan. Bidang prioritas biasanya adalah aspek-aspek yang masih dalam tahap perkembangan dalam suatu negara. Di Indonesia sendiri, pembangunan ekonomi masih sangat digaungkan hingga saat ini. Salah satunya adalah terkait anggaran keuangan negara. Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pemerintah akan fokus ke program-program prioritas APBN tahun 2024. Selanjutnya, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan investasi sehingga dapat memperkuat perekonomian negara. Penanganan pengungsi internasional ini tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, tetap berperan dalam beberapa hal dengan Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, tetap berperan dalam beberapa hal dengan mengacu pada Perpres nomor 125 tahun 2016 terkait penanganan pengungsi. Namun, bantuan dari stakeholder tersebut tidak akan didapat lagi oleh Indonesia ketika meratifikasi Konvensi 1951. Meskipun tidak sepenuhnya berhenti membantu, tapi tetap saja jika Indonesia meratifikasi, tanggung jawab penuh akan dihadapi Indonesia. Ketika meratifikasi, maka biaya pengeluaran untuk menjalankan kepatuhan akan sangat banyak. Oleh karena itu, Indonesia tidak meratifikasi hingga saat ini karena Indonesia masih perlu banyak upaya dalam peningkatan ekonomi, mengingat tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi. Seperti pasal 22 Konvensi 1951 terkait public education, pasal ini meminta negara pihak untuk memberikan akses pendidikan yang setara dengan warga negara pada umumnya, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi serta ijazah dan peluang beasiswa. Hal ini lagi-lagi yang beratkan perekonomian negara Indonesia, di mana masih banyak sekolah-sekolah di daerah pelosok khususnya yang membutuhkan bantuan pemerintah untuk renovasi dan lainnya. Salah satu pilar utama dari titik Indonesia Emas adalah dari Indonesia Emas 2045 adalah peningkatan sumber daya manusia. Indonesia termasuk negara dengan populasi yang banyak namun kualitas SDM yang masih rendah. Perpres nomor 68 tahun 2022 ini menjadi upaya pemerintah untuk mempercepat terciptanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global. Berdasarkan katalog statistik pendidikan bahwa sejak tahun 2009 lalu, pemerintah telah mengalokasikan dana APBN untuk pendidikan dan SDM yang berkualitas. Anggaran tersebut juga dialokasikan pada program Indonesia Pintar atau TIP dalam rangka memastikan usia sekolah di Indonesia mendapat pendidikan. Dalam proses peningkatan pendidikan tentu pemerintah Indonesia memerlukan dana yang tidak sedikit. Dari seluruh provinsi anggaran perlu untuk dialokasikan agar terjadi pemerataan akses pendidikan, tidak memandang di perkotaan atau pedesaan. Pemerintah tidak sanggup jika harus menambah beban dengan memfasilitasi pendidikan kepada pengungsi jika menjadi negara pihak. Dalam pasal 22 tersebut juga disebutkan pembiayaan dan biaya siswa, sedangkan anak usia sekolah Indonesia saja masih banyak terkendala biaya untuk menempuh pendidikan. Selanjutnya, pada pasal 29 Konvensi 1951 terkait fiscal charge, tidak berlaku bagi pengungsi pungutan biaya pajak dan sejenisnya yang dikenakan kepada warga lokal. Hal ini berarti pengungsi tidak ada beban sama sekali, mereka hanya tinggal di negara pihak dan menerima segala bantuan hingga diperbolehkan bekerja. Di Indonesia, pendapatan utama negara adalah dari pajak itu sendiri, sehingga hal ini menjadi penting bagi pemerintah. Jika menjadi negara pihak, konvensi otomatis populasi warga di Indonesia meningkat, tetapi tidak ada pemasukan dari pajak karena pengungsi tidak boleh dibebankan akan hal itu. Hal ini menjadi kerugian bagi pemerintah Indonesia sendiri. Maka penulis menguatkan alasan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 karena tidak sanggup untuk mengemas tanggung jawab yang terlalu memberatkan. Negara pihak terlihat seperti mengalihkan bebannya kepada negara non-pihak serta berkembang, meskipun mereka membantu melalui donor dana, tetapi ancaman kedaulatan nasional negara tidak dapat dipungkiri dengan kondisi rentan pengungsi internasional yang masuk. Oleh karena itu, Indonesia tidak meratifikasi konvensi untuk menghindari terjadinya keterpurukan ekonomi yang bisa saja terjadi karena pengeluaran yang akan lebih banyak jika meratifikasi. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, persoalan pengungsi internasional sudah menjadi perhatian dunia sejak berakhirnya Perang Dunia II.
Badan Perserikatan Mahkamah membentuk suatu badan khusus yang menangani isu pengungsi yang disebut dengan United Nations High Commissioner for Refugees pada tahun 1950. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 hingga saat ini. Penelitian ini melihat tantangan yang dihadapi Indonesia sehingga tidak meratifikasi hingga saat ini. Persepsi Indonesia terhadap HAM dalam hal ini isu pengungsi yang masih mengarah pada stereotip negatif. Kedua, kedaulatan nasional ketika meratifikasi konvensi maka akan timbul kewajiban internasional bagi Indonesia yang dikhawatirkan akan berdampak pada kedaulatan nasional. Keempat, sumber daya dan prioritas yang berkaitan dengan kapabilitas negara. Selanjutnya saran, seiring berkembangnya zaman, isu pengungsi internasional termasuk isu kontemporer yang menjadi perhatian dunia. Penanganan serta perlindungan terhadap pengungsi internasional tercantum dalam Konvensi 1951 beserta Protokol 1967. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk lebih banyak lagi tulisan-tulisan yang bahas terkait kondisi negara transit yang kebanyakan kesulitan karena kurangnya fasilitas. Penulis juga menyarankan untuk menambah tulisan tentang tantangan apa yang dihadapi negara-negara sehingga munculnya keputusan untuk tidak meratifikasi Konvensi 1951 terkait pengungsi internasional. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.